Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbahagia sekali bisa menjumpai para pemirsa di channel Donditan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan Mbak Ica. Saya manggilnya Mbak Ica ya? Boleh, apa aja boleh kok. Ini Grace. Ini Kak Sheila biasanya panggilan. Panggilannya si Kak Sheila. Iya, Kak Kak Sheila. Putrinya nih. Putri. Oh, Masya Allah. Kakak sih pengennya adik kakak, tapi Pengennya adik ternyata kakak. Putri. Ini berarti ibunya nih yang pengen muda terus berarti nih. Iya. Alhamdulillah sekarang ya saya sedang bersama Mbak Ica. Mbak Ica ini adalah seorang mantan mualaf ya berarti? Iya dong. Bener? Iya betul. Pernah jadi mualaf gitu? Pernah. Sheila juga? Iya. Masya Allah. Bareng atau gimana dulunya? Enggak sih, enggak bareng ya. Duluan siapa? Udah pasti harusnya duluan ibunya. Duluan ibunya. Enggak sih, kadang-kadang juga ada yang anaknya duluan ya kok. Bisa. Cuman ya alhamdulillah waktu itu sih aku duluan. Ica ini asli mana? Aku, papaku orang Manado, ibuku orang Ujung Pandang, orang Makassar. Oh, Makassar. Iya. Makassar sama Manado tuh. Iya. Banyak tuh yang nikah itu, Manado Makassar. Iya banyak kok. Banyak ya? Oh, oke. Berarti dari keluarga Kristen? Dari keluarga Kristen. Bapak ibunya? Bapak ibu Kristen. Oh, Makassar kan mereka Muslim? Iya, cuman kakek itu memang Kristen karena memang nikah juga sama kan dulu ada penjajah ya pas segala macam, jadi Penjajah siapa? enggak, maksudnya zaman perang dulu gitu loh kok. Jajah Belanda. Iya, zaman penjajahan Maksudnya gitu. penjajah yang bawa Kristen ke sini gitu? Iya. Pokoknya gitu deh ceritanya. Jadi ada Iya. mix pernikahan ya, tapi memang kakek neneknya mamah gitu ya mungkin ya memang datang dari sana. Memang mayoritas memang biasanya Muslim ya. Kalau Ica, lu Makassar. berarti kelahiran Manado atau kelahiran Jakarta? Aku lahir jadi di Makassar itu ada satu kota kecil namanya Sorowako. Oh, gitu. Aku lahirnya di Sorowako. Berarti emang orang tua waktu itu tinggal di Makassar? Iya, tinggal di Oke. sana. Oh ya, para pemirsa, mohon maaf lupa saya. Ini saya dan Ica ketemu di acaranya kedatangan Syekh Asim Al-Hakim ya dari Arab Saudi. Insyaallah. Alhamdulillah di tengah-tengah acara ini ternyata Ica panitia juga ya? Iya, alhamdulillah Oh, kok. keren. Saya juga panitia nih. Muslim United. Oh, kita terang Jakarta nih ya. Oh, ikut Oh, Terang gitu. Jakarta ya? Iya, Nah, jadi kami di Terang acara Jakarta. Syekh Asim Al-Hakim ini di salah satu hotel yang mewah ini yang bagus ya. Itu diorganisir oleh Terang Jakarta dan juga Muslim United. Betul. Bekerja sama ya Muslim United ke Masya Terang Allah. Jakarta. Juga di belakangnya ada DLI. DLI. Dakwah Lintas Internasional. Masya Allah. Terus kemudian di belakangnya juga ada Ikhlas Foundation, ada Geraha Mualaf, macam-macam ya. Masya Allah. Jadi kita nih ukhuwah Islamiyah. Betul, Ya, insya kita Allah, berusaha ya. menghadirkan ulama yang terbaik supaya bisa membawa manfaat buat para pemirsa. Alhamdulillah. Hari ini lagi jadi marbot. Ini luar biasa. Hari ini lagi jadi marbotnya. Jabatannya luar biasa. Keren ya, marbot. Ini yang dirindukan ini ya, penghuni-penghuni surga nanti. Masya Penghuni-penghuni Allah, langit. Masya Nanti kalau udah di surga ingat kita ya kok. Situ nyari saya, jangan saya nyari situ. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak, Cak? Dulu di mana waktu pindah Jakarta tahun berapa? Aku memang udah di Jakarta dari tahun 85. Dari Jadi, umur berapa tuh? Umur 5 tahun. Oh, dari kecil. Dari kecil, Oh, oke. pindah di Jakarta. Terus Pindah di Jakarta, jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, setelah pindah di Jakarta, kemudian ya aku punya anak 2 nih dari pernikahan yang sebelumnya. Terus setelah sekian panjang perjalanan hidup gitu ya kok, memang kalau dari keluarga seperti yang kau tadi bilang, rata-rata memang kami Kristen. Ya, Jadi ya. memang jarang di keluarga Manado gitu ya kok, di keluarga kami khususnya yang Muslim. Jadi memang pengetahuan tentang Islam atau apapun itu memang mungkin kami minim sekali gitu ya. Jadi saya kurang pengetahuan. Terus belum lagi seperti layaknya sampai sekarang ya, kadang-kadang media sosial itu kan tajam gitu ya kemana-mana ya. bisa positif, bisa negatif Bisa ya. positif, bisa negatif. Dan qadarullahnya waktu itu kan lagi yang pemboman di Amerika ya, terus juga banyak kejadian-kejadian terorisme gitu. Jadi kayaknya kok kita semakin takut gitu ya sama Islam tanda kutip gitu kan.
ya itu ya, kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Iya, betul. Jadi memang sebelumnya memang aku minim info soal Islam gitu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu ada teman ngobrol, teman cerita yang akhirnya kita sampai pada pertanyaan aku waktu itu. Aku dulu kan nggak tahu ya Nabi Muhammad tuh gimana, apa silsilahnya apa segala macam kan nggak tahu. Jadi yang ada di bayanganku waktu itu mungkin Nabi Muhammad ya seperti Nabi Isa gitu ya kok. Oh, oke. Ternyata kan lain ya, ternyata bukan, tidak sama gitu kan ya. Seorang Nabi yang tidak menjadi Tuhan, yang tidak dituhankan gitu ya. Itu akhirnya menjadi awal aku belajar untuk mengenal Islam. Jadi Tapi mohon maaf, jadi dulu pernah menikah tapi masih Kristen. iya betul. Terus betul langsung dapat hidayahnya pas masih menikah atau sudah pisah? Pas sudah pisah. Oh, sudah pisah. Ya, udah Oke. pisah. Terus mendapat hidayah. Iya. Oke. Nah, ceritanya waktu itu bisa dapat hidayah lewat apa? Lewat Itu tadi medsos. ngobrol-ngobrol dulu kan sama teman. Enggak, tapi sebelumnya maksudnya kan dapat info, dapat apa namanya, ngelihat di medsos, Oh, Islam iya. begini gitu kan. Dulunya iya, jadi sangat tidak nggak menganggap kayaknya serem aja gitu tuh Ya. awalnya dari ya sosial media ya. Ya. Cuman pun aku mendapat akhirnya pengen tahu tentang Islam banyak itu pun dari sosial media. Jadi waktu itu zaman pet ya. Kebetulan sahabat SMA aku itu ini ya temenan sama Umi Pipik. Oke. Jadi otomatis di sahabatan sih sebenarnya Oke. jauh lebih dekat mereka, masya Allah. Jadi sahabatku ini sering merepost petnya, ininya tulisannya Umi Pipi waktu itu Oke, quotes-quotesnya. ya. Cuman kok hati bikin adem ya, karena kan aku juga waktu itu sudah cukup lama ya sendiri gitu ya, mungkin lebih dari 9 tahun, 10 tahun gitu ya sendiri, dan memang cuman sama anak-anak aja. Oh, sendirinya berapa tahun? Lama saya sendirinya Oh, 9 tahun, oke, oke. mungkin ada cukup lama gitu 9, 10 atau bahkan mungkin 11 tahun gitu ya. Sorry, boleh flashback dulu nggak? Dulu kerjanya apa? Kerja. Gereja. Oh gereja, aku dulu GBI, Jadi apa? GBI Nine City, Betani bukan sih? Gereja Bethel Indonesia ya. Iya, GBI Betani. Insinyur Niko. Iya betul. Sama sama saya. Oh pernah ketemu ya jangan? Serius? Iya, Berapa karena- tahun? Dari kecil tuh berarti? Oh enggak, kalau Di itu Jakartanya. ujungnya. Kalau aku dulu kecilnya itu GPIB ya, karena Oh, itu GPIB. orang ya kan gereja Protestan. Berarti Ya. salah dibaptisnya di GBI Betani dong? Iya. Iya. Aku dibaptisnya 3 bulan sebelum masuk Islam. Loh. Baptis salam itu. Oh, Kok udah lupa nih. dibaptis 3 bulan terus masuk Islam. Oh iya. Waktu umur 14 tahun kan. Oh iya Yang betul. menyusulin kan waktu itu. Iya. Udah Tapi aku udah masuk Islam. belum bayar kerudung, tapi aku Oh iya udah udah, muslim. iya ya. udah muslim lah Bang. Ya lupa. Aku sampai udah lupa. Oh ya GBI Allah. Betani. Iya. Saya dulu GBI Betani di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Oh. Pendeta Oke. Budi. Aku di sini dulu karena memang Oh. sebenarnya rumahku justru di Pondok Gede dulu kok. Cuman nggak tahu kenapa kita emang gerejanya di sini. Biasanya kalau walaupun jauh tapi kalau nyaman dikejar tuh Iya, biasanya. betul. Wah, cocok. Nah, terus dulu berarti aktif di gereja. Iya, dulu aktif di gereja, Gereja apa? terus juga Pendeta bukan? enggak sih. Oh, enggak. Nyanyi sih kalau aku Oh, dulu suka nyanyi. Oke, terus Biasa lah ya nyanyi. Hmm. Ya itu sih awal-awal dulu suka nyanyi, sempat juga sama teman-teman punya album rohani. Punya album rohani sebelumnya. oh, album rohani. Waduh. Tapi ini ya bukan Udah rilis berarti. rilis tapi Oh, yes. apa indie apa namanya kayak gitu ya. Oke. Rilis ke jadi ya suka nyanyi sih basicnya. Berarti suaranya bagus, sama Manado ya. Mantap. Biasa aja kok. Siap. Iya gitu. Jadi ya Oke. itulah dulunya ya kok ya. Dengar-dengar katanya pernah jadi apa? Misionaris. Iya karena dulu kan kita kalau di ini kan gereja ini kan suka ada sistem pemuritan gitu ya. Pasti kalau ini juga tahu. Nah pemuritan itu kan kita biasanya dimuridkan, kemudian kita juga pergi ke beberapa tempat-tempat ya di daerah Oke. gitu untuk Oh, pernah ikut ya? pernah. Berapa desa dulu? Malu nyebutinnya kok. Jangan, jangan. Pokoknya udah tahu lah ya. Iya, udah tahu tahu, iya. Berarti dulu kita satu gembala ya. Iya nih. Insinyur Niko ya. Iya. Nah, terus kan juga melalui medsos nih, Ica nih mengenal soal Islam ya.
Gimana waktu itu gambarannya? Walaupun di belakang Ica udah melihat bahwa Islam kayak apa, teroris dan segala macam gitu ya. Terus giliran dapat pesan-pesan dari Umi Pipik itu, Ya memang kayak sesuatu yang berbeda ya kok. Ada sesuatu yang berbeda dan memang banyak perubahan. Jadi contoh terbaik dalam kehidupan itu kan biasanya selayaknya kita saat ini mencontoh Rasulullah ya kok. Ada contoh yang menjadi panutan kemudian supaya kita mempunyai hidup yang benar. Nah kebetulan kebetulan teman saya ini dia ada perubahan-perubahan dalam hidupnya yang buat saya tuh kok lu mau sih kan ini ada perubahan-perubahan yang menurut saya waktu itu kok jadi kayak bakal kehilangan. Kan ada masa-masa di mana kita ngerasa itu masa-masa yang kita nggak mau tinggalkan gitu ya kalau dalam dunia ya. Di dunia kan kita ada kesenangan-kesenangan. Nah waktu itu menurut aku tuh kok lu mau sih berubah kayak gitu, emang ada apa di sana gitu kan. temannya emang yang waktu itu Kristen? Enggak, dia muslim. Muslim. Tapi maksudnya belum menjadi muslimah gitu. Oke, Maksudnya belum menjadi muslimah, salah juga. Apa gitu? Maksudnya belum menjalankan Iya, syariat dengan betul. kafah gitu Iya, maksudnya. belum menjalankan syariat dengan kafah. Ya kalau kata orang mah ya Islam KTP gitu ya kok ya kalau nggak salah. Nah gitu ya pokoknya. Nah Tapi dulu bukan GBI KTP kan? Bukan Kristen KTP kan? enggak sih. Kalau kita uang berapa? Militan. Karena sampai ke daerah-daerah tuh biasanya udah militan. Militan ya kok ya. GBI memang terkenal militannya. Oh, iya. Memang terkenal militannya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kan GBI militan, udah jadi misionaris, istilahnya udah terjun lah, udah belusukan gitu istilahnya kan. Gimana pada waktu kenal Islam, ninggalin yang itu gimana? Waktu kenal Islam, karena memang waktu yang aku cari itu kan sebenarnya kita mencari pedoman dan panduan hidup ya, pedoman dan panduan hidup. Jadi waktu kemudian aku mempelajari, kemudian aku tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Dan ternyata di surat Al-Ikhlas itu juga disampaikan ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu ya, maksudnya tiada Tuhan, Tuhan tidak diperanakan, apa segala macam yang ada di dalam surat itu. Kemudian itu menjadi satu tanda kebenaran untuk saya pribadi. Kan Al-Ikhlas ini kan seolah-olah kan menentang Trinitas. Iya. Gimana pada waktu bisa meninggalkan Trinitas dan menerima Al-Ikhlas? Alhamdulillahnya aku nggak sesusah itu sih kok. Oh gitu? Nggak sesusah itu kayak berdebat banget batin gitu. Ini enggak. Jadi waktu aku tahu oh ternyata ada Tuhan yang tidak diperanak dan tidak memperanak. Dan ini jalan yang benar yang sesuai dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Kita kan hati nggak bisa bohong ya kok. Kita rasakan, kita pelajari, kita cari tahu apa segala macam, dan memang aku menemukannya itu bahwa ada Tuhan yang memang tidak diperanak, tidak memperanak gitu kan. Yang cuma satu, bukan seperti yang tadi kau bilang. Jadi pada saat aku menemukan kebenaran itu, kemudian aku ya kayak luluh aja. Kayak memang nggak ada kayak perdebatan, nggak ada kayak pengen berseteru di dalam situ atau menjadi pertanyaan, atau kemudian aku melempar pertanyaan-pertanyaan ke pihak agamaku sebelumnya, karena keluarga aku juga masih banyak yang Kristen ya kok. Jadi ya aku berusaha benar-benar perubahan agama ini memang cukup untuk aku. Kalau memang anak-anak waktu itu pun aku tidak sama sekali mengajak anak-anak karena mereka mau masuk Islam sendiri tanpa aku suruh atau aku paksa apalagi. Jadi aku menganggap agama tuh murni urusan kita sama yang di atas. Jadi aku sama sekali tidak ingin menimbulkan gesekan atau apapun, apalagi di dalam keluarga ya, atas apa. Maksudnya jangan sampai lisan kita menyakiti, jangan sampai ya biar bagaimanapun aku pernah hidup di sana sekian puluh tahun ya. Dan bukan juga kehidupan yang gak baik. Baik, cuman kita kan punya pilihan untuk memilih mana yang lebih benar. Ya, menurut kita. Mungkin menurut orang lain enggak, tapi menurut kita, menurut aku pribadi, ini jalan yang aku pilih, yang menurut aku percaya bahwa ini jalan yang benar. Jadi itu cukup untuk aku pribadi sih gitu kok. Jadi aku memang tidak ada berusaha ada gesekan atau kemudian mencecer juga pihak agama aku sebelumnya gitu kan, karena semuanya aku pengen kita baik-baik aja. Pun ada hidayah di dalamnya, aku berharap hidayah itu datang ya satu demi satu, misalnya kayak kemudian ke anakku, kemudian ke anakku nomor 2, mungkin ke ibuku, alhamdulillah, mungkin ada kakakku sekarang sama anak-anak yang belum, mungkin ponakanku yang sudah ya. Aku berusaha menjadi sebaik-baiknya Islam yang mempercontohkan, nggak ingin sama sekali terlibat dalam
komunikasi-komunikasi yang kemudian saling menjatuhkan atau saling menjelekkan. Itu sih Kak. Tapi orang tua waktu itu gimana? Waktu dengar Ica? Ya kalau orang tua mah kan nggak ada yang mimpi ya kalau bakal beda agama sama anaknya. Pastilah ya. Pun anak-anak pun nggak akan mimpi tiba-tiba mak gue masuk Islam nih. Dulu Sheila gimana waktu ngeliat mamanya masuk Islam? Oh ngamuk kok. Ya, ngamuk dia? Iya ngamuk dua-duanya sama adiknya. Galakan dia atau galakan orang tua? Galakan. Waktu itu mamaku waktu tahu aku masuk Islam itu masih ya marah, tapi nggak semarah waktu cucunya yang masuk Islam. Oh, Kalau waktu aku masuk Islam dia masih waktu anaknya masuk Islam marah tapi nggak terlalu Marah, marah. tapi masih mau ketemu gitu. Oke, tapi Kalau waktu ini, cucunya masuk Islam lebih marah. nggak mau ketemu, ngamuk, pokoknya pokoknya luar biasa ya. Tapi sekarang gimana? Udah baik-baik aja? Alhamdulillah setelah perjalanan panjang udah baik-baik aja dan alhamdulillah juga mamaku juga kemarin sudah syahadat. Alhamdulillah. Ya tapi ya itu ya kok balik lagi alhamdulillah benar alhamdulillah banget tapi namanya hati namanya itu makanya aku berusaha banget menjaga bahwa kita mau baik-baik aja jangan ada sampai apa segala macam dengan keluarga yang lain. Jadi mamanya udah sadar juga sekarang? Sudah. Alhamdulillah. Tapi ya itu masih perlu diminta tolong didoakan kok karena pastinya papaku udah meninggal. Oh, udah nggak ada. Pastinya masih banyak ya sekian puluh tahun kan ya kalau aku mungkin puluh tahun kalau dia sudah. Beda berapa tahun? Dari Ica, terus Sheila, terus mamanya? Oh jauh ya. Jauh ya? Jauh. Kalau ke mama Ica sih atau Sheila jauh. berapa tahun? 1,5 tahun. Dari Sheila ke nenek? lah jauh ya. 3 tahunan. Udah aku udah SMA. Iya, udah saya kok. 3 tahunan? 3-4 Nggak lama tahun. lah, belum 30 tahun. Nah, 3-4 tahun kan. Mama Waktu cuma mama waktu itu masih kayak iya nggak sih gitu jadi masih belum penuh tapi orang tua kita nggak bisa paksa ya kok ya dia mau aja udah alhamdulillah gitu jadi aku ya senyamannya beliau aja gitu kita bawa nyaman. Udah sholat mamanya? Udah sholat tapi ya gitu ya kok ya gitu ya, berarti anak yang memang justru kita tugas kita ya, iya, tugas anak kita. tugas cucu yang bersabar-sabar Nek jangan sampai ke pleset lagi misalnya gitu kayak orang nuntun berarti kita ya. Iya kalau sama orang tua kan gitu maju mundurnya dia ya sempet juga alhamdulillah jadi dulu waktu nenek syahadat Ica sama Sheila berarti di sebelahnya dong? Aku kamu datang nggak? Enggak. Oh Sheila nggak datang? Mondok kan? Oh lagi mondok kan? Iya mondok. Oh ya Sheila nih mondok di pondok pesantren Anaba ya? Pesantren Anaba di Gadok ya? Betul. Ustadz sebelum tapi sekarang kan di Gadok. Tadinya Sheila masih di Jakarta. Asuhan Ustadz Nababan ya? Iya. Masya Allah ya asuhannya Ustadz Nababan ini. Ini jadi murid kesayangan Nababan. Ustadz Nababan. Mudah-mudahan ya Ustadz. Ridho ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Kalau Ustadz nonton ini mudah-mudahan nanti jadi pahala jariah buat Ustadz. Alhamdulillah. Nah terus kalau saya podcast seseorang yang pernah menerima hidayah, biasanya yang saya korek itu bagaimana mengganti akidahnya ya dari yang tadinya menuhankan manusia jadi menuhankan yang menciptakan manusia. Itu yang selalu saya korek karena ini kan adalah core-nya gitu ya. Penting. Paling penting gitu buat seorang yang beragama kan akidah. Nah buat seorang muslim juga begitu. Akidah itu juga paling penting karena yang namanya sudah menuhankan manusia di dalam agama Islam ini kan sudah sebuah dosa yang tidak bisa diampunin gitu ya. Oke lah, dulu kita punya doktrin seperti kita dulu percaya itu kan ya pada waktu kita meninggalkan ada gimana, ada rasa berat atau apa gitu. Waktu meninggalkan itu tadi aku sampaikan kok kayak memang kayak hati aku mudah aja sih waktu itu kok. Ngerasa nggak pada waktu menerima Islam, oh ini nih agama yang memang fit untuk manusia gitu, sebagai fitrahnya manusia gitu. Iya merasa, apalagi setelah kita pelajari. Bener ya, merasa ya. Karena kan ternyata saya aja kaget pada waktu saya masuk Islam, ternyata saya baru sadar gitu kalau di Islam itu setiap bayi yang lahir itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Betul. Jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Pada waktu dia memeluk Islam, dia kan sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia itu kembali ke fitrahnya. Betul. Kan itu ya yang luar biasa ya. Ica dulu gimana ngerasain? Ya
aku kayak orang tercengang-cengang terus sih kok. kayak kayak gimana ya, kayak kita amazed terus gitu, kayak ya sampai sekarang alhamdulillah ya. Jadi setiap aku selalu bilang sama teman-teman bahwa setiap perjalanan atau setiap kita punya pengalaman baik sama ya kayak gini, mungkin sharing sama Ko Dondi ya, Masya Allah aku dengar ceritanya dari Abiria juga bagaimana teman-teman mendapatkan banyak sekali hidayah dengan cara yang berbeda-beda, dan alhamdulillah juga kita sekarang ada di titik temu bareng sama Kak Tere, bareng sama Ustadz Felix, membina teman-teman mualaf di sana. Yang bukan membina sih, mungkin kalau membina aku terlalu jauh, mungkin itu bagian Ustadz Felix kalau membina. Paling kita nih bisa membersamai suka dukanya, bagaimana ketemu keluarga, gimana supaya mereka nggak sedih kalau misalnya lebaran sendirian, bagaimana ya kesehariannya mereka, mungkin kesulitannya apa yang bisa kita bantu. Nah mungkin kapan-kapan Ko Dondi bisa mampir ke titik temu ya. Boleh nanti undang ya. Kalau udah pulang dari ini insya Allah ya. Tapi dulu Ica waktu bersyahadat itu sudah nggak tinggal sama mama berarti? Enggak kan, memang aku sejak itu memang udah tinggal sendiri sama anak-anak. Nah Sheila nih sekarang nih, saya pengen tanya Sheila nih. Oper apa enggak nih? Boleh oper. Mohon maaf, mikir terbatas cuma 2. Aduh, mana dia tuh Kak? Ini Ica pegang aja gitu. Oh iya. Ica, Sheila dulu waktu ngeliat mamanya masuk Islam kan marah. Iya. Pasti marah kan? Iya. Marahnya kenapa? Marahnya sih karena kayak ngerasa ditinggalin sih waktu itu kok. Ngerasa ditinggalin. Soalnya kita Soalnya kan kayak selalu bareng-bareng, kan yang ngajarin. Mereka juga dari kecil kan. Jadi aku tuh selalu anti-anti ke sama anak-anak dari kecil. Kayak pokoknya kita nggak punya uang, ya bisa jadi kita nggak punya uang, tapi jangan sampai kita nggak punya iman. Jangan sampai ninggalin Tuhan, jangan sampai dia anak cewek gitu kan yang kau jadi ya. Jadi marah waktu itu mamanya masuk Islam. Ini apa-apaan sih? Nangis nggak? Oh, bukan nangis lagi, kau dibanting-banting pintu. Guling-guling. Dibanting pintu. Guling-guling dong. Iya. Apalagi aku kan masih sempat nganterin mereka ke gereja. Oh gitu? Iya. Waduh. Depan gitu kan, aku tanya ya sama Ustadz waktu itu yang membimbing aku, itu Ustadz Dodi Al-Jambari lah. Aku tanya, Ustadz, udah gimana? Ya anterin, tetap harus dianterin. Jangan sampai justru jadi Islam terus jadi ada permusuhan. Malah menjauh. Iya, jangan sampai justru hadirkan surprise apa yang bikin hati anakmu seneng gitu. Jangan pokoknya jangan bikin anak-anak sedih. Tadi saya kan Sheila tadi bilang setelah baptis 3 bulan kemudian syahadat. Iya. Kok bisa dalam waktu 3 bulan gitu? Ceritanya gimana tuh? Apalagi deh Kak, cerita Kak. Jadi kalau di GB itu kan kalau 14 tahun harus dibaptis gitu. Oh, jadi waktu itu persis banget ulang tahun ke-14. Jadi kayak langsung didaftarin sih waktu itu kan buat baptis. Supaya bisa ikut perjamuan kudus kan ya waktu itu. Ya waktu itu masih SMP juga sih kok, jadi SMP. Enggak yang mikir panjang harus apa gitu ya, karena sebenarnya basicnya karena kalau ngeliat orang perjamuan kudus, ngeliat orang tua, jadi anak pengen apa ya isinya, apa ya rasanya. Tapi ngomong-ngomong kalau perjamuan kudus GBI anggurnya enak kan ya? Itu dia kan jadinya kepo. Ini kalau sama-sama GBI ngomongnya pasti ada yang nyambung pasti. Iya, relate kan pasti kok. Jadi kepo. Ya udah akhirnya waktu itu agak deket nih gitu. Iya, waktu itu akhirnya di daftarin, akhirnya baptis. Tapi di proses baptis itu sebenarnya udah ada kepo-kepo tentang Islam, udah ada belajar-belajar. Gara-gara ngeliat mamanya? Iya juga, tapi enggak juga. Maksudnya udah ngeliat mamanya sholat? Iya, tapi sebenarnya malah justru bukan karena sholatnya sih. Waktu itu justru aku malah agak yang lebih marah gitu kalau ngeliat lagi sholat tuh, aku yang kayak sengaja masuk kamar, banting-banting gitu. Emang terus agak jadi apa? Keponya dengan Islam apa? Waktu itu karena hijab sih, karena hijab. Ya. Karena makanya bilang nggak juga karena lihat ibu, karena waktu itu ibu juga belum berhijab. Iya. Nggak juga langsung berhijab kok. Jadi gitu, aku bahkan nggak ngelihat. Jadi aku tuh mau memisahkan, bukan mau sih, maksudnya jangan sampai orang mengira aku masuk Islam karena ibuku, karena aku sama sekali nggak mau ada image
itu aku karena memang pada dasarnya aku belajar sendiri waktu itu juga pengen karena hijab. Jadi emang ibu aku juga belum berhijab. Waktu itu aku simple doang kayak lagi jalan ke supermarket pakai celana pendek, terus di catcalling. Apa? Catcalling tuh kayak Catcalling. cewek-cewek gitu. Madam? Cewek gitu lah. Kayak manggil-manggil. Oh, ada yang godain gitu? Iya, kayak Oke. gitu. Terus. Kayak gitu. Catcalling. Iya, terus habis itu simple doang kayak mungkin ini hidayah dari Allah kan caranya beda-beda ya. Ya. Cuma karena nggak nyaman di catcalling, terus kayaknya kalau orang pakai hijab kayak kelihatan lebih tertutup dan apa ya aman gitu rasanya kayak aman Betul, kan betul. ngelihat orang kalau Betul. pakai hijab. Terus ya udah akhirnya di situ nanya ke Umi waktu itu kalau mau pakai hijab, kalau orang Kristen pakai hijab gimana? Jadi waktu itu nggak ada niat buat masuk Islam juga sih, kok cuma pengen pakai hijab aja. Emang nggak baca di Bible? Oh, belum sampai kayaknya. Belum sampai. Kan ada di Bible. Sebenarnya perempuan masuk gereja berdoa pun harus pakai hijab, harus pakai kerudung, berkerudung lah. Ya. Pernah ngeliat nggak foto Ibu Maria nggak pakai hijab? Enggak. Nggak pernah. Kenapa? Sebenarnya itu juga hijab memang udah juga dari Bani Israel gitu ya. Iya. Itu. Ya terus waktu itu nanya, terus kata Umi ya udah pakai aja boleh. Tapi Aneh ya kok ya. tapi akhirnya mikir kan aneh ya kalau misalnya masa pergi ke gereja pakai kerudung kan orang ngeliatnya ini orang kenapa gitu kan nggak mungkin. Jadi akhirnya waktu itu sama Ustadz Dodi Al-Jambari, beliau yang sharing-sharing sama beliau. Jadi emang justru aku nggak pernah sharing sama ibu aku mau belajar Islam. Oh gitu. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Karena nanya. jaim gitu. Karena nggak mau Nggak supaya juga anaknya nanti sih. dianggap masuk Islam kan ibunya gitu ya. Nggak juga emang. Karena dianya juga nggak sama aku kayaknya nanyanya gitu. Oh, gitu. Jadi kebetulan memang alhamdulillah banget ada Ustadz Dodi Al-Jambari yang memang sabar banget membersamai aku Iya. juga dari awal aku masuk Islam. Ya Masya kita Allah. banyak ngobrol sama beliau. Akhirnya aku kenal juga sama Sheila gitu, kenal juga sama adiknya. Kemudian ya sabar banget emang beliau, masya Allah. Jadi memang aku juga nggak tahu kalau ternyata dia sering japrian juga sama aku. Oh. Jadi WhatsAppan. Dia mungkin nanya kabarnya apa pas gitu kan. Ya. Jadi dia sering. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah saya lari baptis itu malah kepo soal Islam. Iya, jadi Dalam karena 3 waktu itu bulan aku itu nggak malah- sekolah jadinya. Jadi waktu kelas 9 itu sebenarnya aku sakit. Oh, Skoliosis, kemiringan tulang belakang. Yang dimana aku dari bulan Agustusnya itu aku udah nggak sekolah. Udah nggak bisa Oh. sekolah karena nggak bisa jalan. Oh. Nah di momen itu sakit-sakit terus kan. Akhirnya sempat sekali di rumah tuh bikin pengajian sama Ude. Oh, oke. Nah mulai dari situ waktu pengajian aku pakai kerudung, diliatin sama nenek aku, dipelototin nih kenapa Oh, ada pakai nenek waktu kerudung? itu di rumah ada nenek? Ada. Data karena waktu itu kan Karena mau operasi, mau operasi. bikin Oke. pengajiannya. pengajian minta doanya gitu kan udah operasi. Udah mau operasi jadi bikinlah pengajian. Terus habis itu di pengajian itu udah tuh bilang gini sebelum sampai ke hijab, udah tuh bilang gini, ada salah satu jamaah Ude yang udah lama banget nggak pernah ketemu, nggak pernah datang, udah 2 tahun, terus datang di rumah waktu itu. Terus Ude tuh cuma bilang, alhamdulillah ya Mbak Sheila sakit, karena Mbak Sheila sakit jadi saya bisa ketemu jadinya sama jamaah yang udah lama nggak ketemu, dan beliau juga bisa ketemu sama Ude gitu. Nah di situ akhirnya belajar bahwa di Islam tuh sakit sekalipun kita bisa tetap bersyukur gitu, walaupun kita dalam keadaan sakit bisa jadi bisa jadi berkat juga buat orang lain karena aku sakit kayak gitu. Nah akhirnya di situ karena hijab juga akhirnya Japrian sama Ude nanya-nanya soal Islam. Terus Ude bilang kalau niat baik tuh nggak boleh di lama-lamain. Terus Ude jelasin nasab Nabi Isa, terus sebenarnya gimana. Ude bilang kalau kita masuk Islam tuh sebenarnya kita juga tetap masih harus mengimani justru Nabi Isa, tapi mungkin ada perbedaan. Kalau misalnya mungkin dulu kamu nganggapnya Tuhan, kamu sekarang nganggapnya ya sebagai Nabi kayak gitu, bukan sebagai Tuhan. Masya Allah.
kayak gitu. Jadi akhirnya pas udah bilang kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol terus, cerita-cerita, udah bilang aku bilang udah aku takut keluarga aku marah. Aku bilang kayak gitu kan, masih selain Umi kan masih ada keluarga besar gitu kan, yang dimana udah dari dulu tuh diwanti-wanti aku sama adik aku, udah bilang nih jangan sampai deket sama ibunya karena nanti masuk Islam, kayak gitu. Ibunya racun gitu katanya. Iya, padahal ibu aku sendiri nggak pernah bahas. Jadi kita punya peraturan di rumah. Peraturan kita nggak boleh bahas agama. Setelah aku marah-marah, jadi aku pernah marah-marah itu. Setelah aku marah-marah itu, kita bikin kesepakatan bahwa kita sama sekali nggak boleh bahas agama satu sama lain. Gitu. Aku nggak boleh ganggu agama Islam. Ya aku juga nggak boleh. Kita nggak sama saling menghormati gitu. Periode dari aku masuk Islam, kemudian 1,5 tahun itu di 1 tahun itu tuh aku kemudian nikah sama Abirio. Oke. Iya. Gitu. Jadi kemudian ada penyesuaian juga dari dia nih, karena adik-adiknya kemudian ikut sholat sama aku kan. Terus dia jadi kayak left behind gitu. Oke. Masalah Jadi nggak mau ketinggalan dong. keluarga baru. Iya. Malah ini makin bete dia Jadi makin kesel kan. kan. Makin kesel gitu. Iya. Jadi nama Abi juga sama Abi Rio. Iya. Abi Rio sih yang waktu itu yang bilang. Abi yang waktu itu bilang ya udah kamu maunya gimana, kata Abi. Supaya kita nggak boleh. Ya pokoknya setelah perjanjian itu kita sama-sama janjian bahwa kita nggak boleh ada yang masuk nggak boleh ada yang saling saling intervensi gitu ya. Oke. Karena aku pun dulu suka yang kayak Meja gitu. suka yang kayak emang agak saitan dulu ya, suka kayak ke adik-adik aku yang kecil-kecil tuh. Iya, suka kayak yang sama aja kok agama Islam sama Kristen sama aja, suka yang mendoktrin juga. Terus Iya, iya, iya. misalnya adik-adiknya lagi ngaji, aku di kamar nyanyi lagu gereja kenceng-kenceng. Sengaja ya? Sengaja. Jadi suka ada hal-hal yang aku sengaja justru. Jadi akhirnya kita bikin perjanjian bahwa sama sekali kita nggak boleh bahas agama. Dan dulu juga Umi akhirnya tetap nganterin ke gereja walaupun cuma sampai depan pintu doang. Kira aku sama adik aku ke gereja berdua kayak gitu. Ya terus akhirnya perjalanan karena mau operasi itu, akhirnya Umi tahu aku mau masuk Islam karena baca chat WhatsApp. Oh, sama Ustadz. Ustadznya dibaca di WhatsApp di handphone aku. Terus waktu proses mau masuk Islamnya itu mau operasinya juga adalah kesulitan-kesulitan. Namanya kita operasi kan pasti ada aja halangan lintangnya ya. Iya, iya. Nah sampai pas aku niat masuk Islam itu kayak dimudahin aja jalan buat operasinya Alhamdulillah. gitu. Banget sih. Dimudahin banget jalan buat operasi. Jadi waktu itu Umi tuh cuma bilang, masuk kamar aku cuma bilang gini, kamu baru niat masuk Islam aja, Allah udah mudahin jalan kamu buat operasi. Karena aku waktu itu udah sakit banget kan. Kamu baru niat aja, Allah udah mudahin kamu buat operasi kayak gitu. Terus aku di situ makin mikir kan. Dan alhamdulillahnya pada saat itu yang bantuin aku, yang membersamai ya istilahnya datang ke rumah, nengokin aku, bikin video, semangatin apa itu justru teman-teman pengajian Umi. Oke. Jadi ya mereka-mereka juga yang akhirnya jadi nunjukin ke aku bahwa ini tuh Islam gitu. Yang mereka bahkan aku sampai sekarang nggak tahu siapa aja yang udah pernah nolongin aku. Yang mereka bahkan nggak mau nggak mau show off bahwa ini gue udah nolongin Sheila nih, ini gue orangnya. Nggak ada yang bahkan aku nggak tahu orangnya sampai sekarang siapa gitu. Ya mereka cuma bilang ya hamba-hamba Allah gitu ya kan. Ya Itu kan pertolongan Allah ya. iya, karena pertolongan Lewat siapa, Allah akhirnya gitu. pas di meja operasi syahadatnya. Masya Allah. Iya. Sebelum operasi, sesudah Sebelum operasi. operasi. Sebelum operasi. Jadi pas mau naik ke kamar operasi itu, aku udah kan udah bilang ya, kalau niat baik nggak boleh dilama-lamain, harus disegerakan kayak gitu. Terus mikirin ntar kalau habis operasi nggak bangun lagi gimana ya kok? Keburu terlambat gitu kan. Masya Allah. Soalnya di operasi itu tuh cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak, emang dokternya juga nggak nutup-nutupin. Oke. Jadi dokternya dari awal bilang kan tadinya aku nggak mau operasi ya karena kehilangan momen kelas 3 SMP, aku kehilangan momen banyak, nggak tahu, nggak ada rasanya gitu kan. Jadi yang nggak mau operasi, terus dokternya bilang sama aja kamu nggak dioperasi sama operasi, nggak dioperasi bisa lumpuh, dioperasi juga bisa lumpuh. Jadi dokternya juga nggak nutup-nutupin kalau dioperasi tapi ada kemungkinan lain lagi ya bisa meninggal kayak Jadi gitu. mensadarkan udah berarti. Enggak. Umi. Alhamdulillah. Jadi Masya pas Allah, di keren. meja operasi, Uminya nanya, kamu mau baca doa apa? Soalnya kita udah
perasaan campur aduk banget ya kalau waktu itu, karena dokter udah bilang ini operasi termasuk Besar. operasi besar, termasuk operasi besar dan berat, karena ya bisa lumpuh atau Resikonya 50-50. meninggal, nggak 50, Oh. lumpuh atau meninggal. Oh. Resikonya karena dia kan pusat syaraf ini. Itu kan itu. Jadi Lumpuh atau meninggal? Berat Sheila- amat pilihannya. Sheila itu pasang 24 skrup dari ujung pangkal sini sampai Astaga. bawah. Sebelum tulang ekor. Sebelum tulang ekor, jadi ada 24 skrup dipasang. Nah itu Sekarang masih ada? 2 kali operasi, jadi Masih ada? masih karena Nantinya seumur mau hidup enggak Ah, bisa seumur hidup? seumur hidup Astaga. seumur hidup. Jadi mondonya juga ya kok. Ya, ya, ya. Jadi 2 kali operasinya juga, diambil dulu tulang rusuknya, dihancurkan untuk menopang tulangnya itu. Jadi ada 2 kali operasi. Nah itu